Crystal Palace jadi juara baru, City tanpa piala musim ini. Emil Laudero gagal promosi ke Serie A musim depan. Cristiano Ronaldo jadi bos klub Liga Spanyol. Asnawi dan Lily Pali comeback ke timnas Garuda. Jelang hadapi Indonesia, pelatih China diambang pemecatan. Crystal Palace keluar sebagai juara FA Cup usai menundukkan Manchester City dengan skor 1-0. Satu-satunya gol kemenangan The Eagles dicetak oleh Eberechi Eze di babak pertama menit 16. Palace pun berhak meraih gelar FA Cup pertama dalam sejarah klub. Beralih ke Serie A, Atalanta mepet perolehan poin Inter Milan setelah menang dramatis 3-2 atas Genoa. 3 gol dia datang dari Ibrahim Sulemana menit 47, Daniel Maldini menit 63, dan Matteo Retegui menit 89. Sementara 2 gol tuan rumah hadir melalui Andrea Pinamonti menit 37 dan 58. Atalanta kokoh di peringkat ketiga dengan 74 poin. Dari Bundesliga, Borussia Dortmund rebut tempat terakhir ke Liga Champions pasca membenamkan Holstein Kiel 3-0 di Signal Iduna Park. 3 gol pasukan Niko Kovac dikemas oleh penalti Sergio Guerresi menit 3, Marcel Sabitzer menit 47, dan Felix Mecha menit 73. Atas hasil ini, Dortmund finish di posisi 4 dengan 57 poin. Sementara itu, Eintracht Frankfurt berhasil mencuri tiket Liga Champions dari tangan Freiburg usai mengalahkan mereka 3-1. 3 gol tim tamu dipersembahkan oleh Ansgar Knauf menit 45+4, Rasmus Christensen menit 61, dan Elias Hiri menit 63. Sedangkan gol Freiburg datang dari Ritsu Doan menit 27. Dengan 3 poin ini, Frankfurt finish di peringkat ketiga dengan 60 poin. Sementara Freiburg harus tergusur ke peringkat 5 dengan 55 poin dan akan bermain di Europa League musim depan. Keberhasilan mempersembahkan gelar FA Cup usai memecundangi Manchester City membuat Oliver Glasner begitu bangga jadi bagian dari sejarah Crystal Palace. Melansir dari BBC, pelatih asal Austria menilai gelar juara ini bernilai spesial bagi dirinya. Karena ini merupakan gelar FA Cup perdana sepanjang sejarah klub yang bermarkas di Selhurst Park. Mantan pelatih Eintracht Frankfurt ini mempersembahkan mahkota juara FA Cup kepada semua fans Palace yang selalu solid mendukung perjuangan tim asuhannya. Sementara itu, keputusan Erling Haaland yang memberikan kesempatan penalti kepada Omar Marmos ternyata dikritik oleh Wayne Rooney selepas laga. Menurut Sky Sport, legenda Manchester United itu menilai kalau Haaland tak punya cukup nyali besar untuk mengambil penalti di tengah tekanan berat saat kondisi City sedang tertinggal. Rooney menambahkan, Haaland tak bisa disamakan dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika punya mental kurang pede seperti itu. Omar Marmos sendiri gagal mengeksekusi penalti usai bola sepakannya ditepis Dan Henderson. Setelah Santer dikabarkan akan langsung dipecat jika kalah di final Europa League, Manchester United meralat keputusannya sendiri dan menjamin Ruben Amorim akan aman di posisinya. Mengutip dari Mirror, Amorim tidak akan dipecat oleh United meskipun mereka keok dari Spurs. Manajemen Setan Merah jelas tak mau merugi lagi karena mereka harus membayar pesangon pelatih Portugal plus melihat posisi tim yang terburuk selama 50 tahun terakhir. Mereka siap memberi kesempatan pada pelatih berusia 40 tahun itu musim depan, sekalipun ada sedikit kekecewaan di dalam ruang rapat direksi. Meskipun Liverpool merampungkan kesepakatan dengan Jeremy Frimpong dari Leverkusen, nyatanya tak membuat Connor Bradley gentar dan memilih memperpanjang masa baktinya di Anfield. Mengabarkan dari Tribal Football, pemuda 21 tahun tersebut sudah menandatangani kontrak berdurasi hingga 2029. Bradley merasa gembira bisa bertahan di klub masa kecilnya untuk beberapa tahun lagi. Pemain asal Irlandia Utara ini siap bersaing untuk memperebutkan posisi bek kanan dalam skema formasi Arne Slot, walaupun harus bersaing dengan Frimpong secara sengit.
Dari Skotlandia, suasana chaos terjadi dalam laga Scottish Premiership antara Dundee United versus Aberdeen, sehingga menimbulkan insiden yang menimpa salah satu pemain Aberdeen. Melaporkan dari Metro, back Aberdeen Jack McKenzie mendapat jahitan setelah kepalanya terkena kursi yang dilempar oleh salah satu pendukung timnya. Hal ini disebabkan oleh adanya gesekan antara pendukung Dundee dan Aberdeen hingga berujung saling lempar benda di sekitar, termasuk kursi stadion yang mengenai McKenzie di lapangan. Pemain berusia 24 tahun itu mengalami luka di sekitar mata kirinya dan memerlukan perawatan medis darurat. Beralih ke Spanyol, pelatih Barcelona Hansi Flick membuka kemungkinan akan menurunkan skuad berisi pemain jebolan La Masia saat laga terakhir La Liga menjamu Villarreal. Melansir dari Mundo Deportivo, pria asal Jerman ingin memberikan apresiasi kepada para pemain alumni La Masia yang telah berkontribusi membawa Los Gules meraih treble domestik musim ini. Selain itu, laga ini juga menjadi ajang perpisahan bagi pemain La Masia yang akan meninggalkan Barca musim depan seperti Inaki Pena dan Ansu Fati. Usai merampungkan pembelian tren Alexander-Arnold dan Jan Huijsen, Real Madrid sebentar lagi akan kedatangan tenaga lini belakang lagi sebagai rencana masa depan Xabi Alonso. Mengutip dari Football Espana, Madrid tengah melangsungkan negosiasi dengan bek Benfica Alvaro Carreras yang memiliki klausul pelepasan di angka 50 juta euro. Pendekatan Los Blancos disinyalir sudah mencapai 90% dan tinggal menyelesaikan beberapa hal lagi. Sama seperti Alexander-Arnold dan Huijsen, Madrid berharap pemain 22 tahun dapat bergabung tepat waktu untuk Piala Dunia antar klub. Terbang ke Italia, fans Genoa ramai-ramai menyampaikan pesan ejekan kepada rival sekota mereka, Sampdoria, yang baru saja terdegradasi ke Serie C. Menurut Football Italia, aksi itu dilakukan saat Genoa menjamu Atalanta di Luigi Ferraris. Ribuan fans Il Grifon memperlihatkan spanduk, bendera, dan koreo kertas bertuliskan huruf C yang mengisyaratkan turunnya Ilsam ke Serie C. Genoa asuhan Patrick Vieira sendiri sudah dipastikan bertahan di Serie A musim depan setelah menjauh dari zona merah. Sementara itu, Palermo yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero gagal promosi ke Serie A musim depan usai kalah di babak playoff. Mengabarkan dari Corriere dello Sport, Palermo dipaksa bertekuk lutut dari Juve Stabia dengan skor tipis 1-0. Kegagalan ini membuat Palermo gagal melaju ke tahap semifinal playoff untuk memperebutkan satu tiket tersisa ke Serie A. Pada laga itu, Emil diturunkan sejak menit pertama oleh pelatih, meskipun kebobolan satu gol di menit 67. Bergeser ke Portugal, Sporting CP berhasil mempertahankan kekuasaannya sebagai tim terbaik di Portugal usai keluar sebagai juara Liga Portugal musim ini. Melaporkan dari gol, Victor Gyökeres menjadi aktor utama usai mencetak gol penutup kemenangan Sporting atas Vitória Guimarães 2-0. Sporting berhak atas status juara setelah di saat yang bersamaan Benfica tertahan di markas Braga 1-1. Sporting pun finish di puncak dengan kumpulan 82 poin dan meraih juara Liga yang ke-21. Sementara itu, legenda Sporting CP Cristiano Ronaldo dikabarkan segera menjadi pemilik saham dari klub Segunda Division Spanyol U di Almeria. Melansir dari The Sun, Ronaldo tertarik membeli saham Almeria setelah klub ini diambil alih oleh SMC Group pimpinan Mohamed Al-Kheraichi. Pemain Al-Nassr itu diketahui memiliki hubungan dekat dengan Al-Kheraichi karena dialah yang membantu kepindahan Ronaldo ke Saudi pada 2022. Tidak disebutkan berapa persen saham yang akan dimiliki Ronaldo di Almeria. Namun bisnis ini akan memperpanjang gurita bisnisnya selain menjadi pemain sepak bola. Pulang ke tanah air, di mana ada berita tentang kembalinya Asnawi Mangkualam dan Stefano Lillipali ke timnas Indonesia untuk persiapan hadapi China dan Jepang. Menurut CNN Indonesia, Asnawi dan Lillipali masuk dalam daftar 32 nama yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali yang dimulai 26 Mei mendatang. Meski sudah masuk dalam daftar panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan, Asnawi dan Lillipali masih perlu berjuang keras untuk menembus daftar 23 nama yang bakal mengisi skuad di hari pertandingan. Mereka harus bersaing dengan nama lain untuk memikat hati Patrick Clifford dan jajarannya.
Sedangkan dari calon lawan Indonesia, pelatih timnas China Branko Ivankovic mendapatkan ancaman dari federasi kalau dirinya sangat mungkin akan dipecat bila China kalah dari Indonesia di Gelora Bung Karno. Mengutip dari Superball, hasil pertandingan menghadapi skuad Garuda sangat menentukan masa depan Ivankovic sebagai pelatih The Dragons. Melihat peringkat China yang tertinggal dari zona putaran keempat, kemenangan harus diraih oleh Ivankovic. Jika tidak, hampir tak ada kesempatan lagi baginya tetap bertahan. Kekalahan dari Chelsea kemarin ternyata menyisakan kekesalan di benak legenda Manchester United, Roy Keane. Dilansir Sky Sport, Keane memberikan kritik yang teramat pedas pada kondisi klub saat ini. United menelan kekalahan ke-18 musim ini. Menurutnya, dengan kondisi seperti ini, United telah kehilangan taji dan daya tariknya. Keane juga mengatakan kalau kalah di final Europa League, maka itu bisa semakin menghancurkan image klub di mata dunia. Karena United terlihat seperti tim yang tidak bagus dalam hal apapun. Jika biasanya Real Madrid yang memantau pemain-pemain Arsenal, kini kebalikannya. Arsenal yang memantau pemain Madrid. Namun kali ini yang dipantau adalah pemain muda. Dilansir Football Espana, Meriam London menunjukkan ketertarikan pada produk La Fabrica Victor Valdepenas. Pemain yang berposisi sebagai bek itu dianggap sebagai pemain potensial oleh Arsenal. Kesempatan Victor untuk tembus skuad utama yang sangat kecil bakal jadi celah bagi Arsenal untuk menggoda sang pemain. Bursa perebutan kursi kepelatihan Rangers semakin seru. Selain David Ancelotti dan Steven Gerrard, kini ada nama baru yang muncul sebagai opsi. Nama itu adalah Rob Edwards, mantan pelatih Luton Town. Dilansir Sky Sport, Rob yang sedang menganggur usai dipecat oleh Luton dinilai sebagai pelatih muda potensial. Pihak Rangers yakin dengan sedikit dukungan, Rob bisa meningkatkan kualitas dan daya saing Rangers di Liga Skotlandia. Masih dari Inggris, kali ini tentang klub yang baru saja mengamankan tiket promosi ke Premier League, Leeds United. Kabarnya mereka sedang mencari striker baru untuk meningkatkan daya gedor di Premier League musim depan. Dilansir The Sun, Callum Wilson jadi salah satu opsi menarik Leeds. Wilson kontraknya di Newcastle United akan habis akhir musim ini. Maka dari itu, Leeds berniat mendatangkannya dengan status bebas transfer. Kedewasaan dan pengalamannya bisa sangat membantu bagi tim. Dari Inggris, kita bergeser ke Italia untuk membahas strategi transfer Juventus. Dilansir OneFootball, Juventus kabarnya tidak begitu berminat untuk mempermanenkan Francisco Conceição dari FC Porto. Bukan karena tidak suka dengan performa sang pemain, namun kendala keuangan jadi halangan. Selain itu, pergantian manajer juga jadi alasannya. Conceição adalah andalan di bawah asuhan Thiago Motta. Namun di tangan Igor Tudor, Conceição sepertinya bukan prioritas. Sedangkan dari Como, mereka kabarnya sedang mengincar pemain Deportivo de La Coruna. Mengutip cuitan dari Fabrizio Romano, Como bersedia melepas klausul pelepasan pemain muda Deportivo Yeremay Hernandez yang berada di angka 30 juta euro. Kabarnya Cesc Fabregas sudah menginginkan Yeremay sejak Januari, namun negosiasi tak berjalan mulus. Akhirnya tak ada cara lain untuk memboyong sang pemain selain menebus klausul pelepasannya. Italia sudah, kini bergeser ke Spanyol. Kabarnya pemilik Yudi Almeria, Turki Al-Sheikh telah menjual saham klub ke kelompok bisnis di bidang media. Dilansir Tribuna, kelompok bisnis itu bernama SMC Group, salah satu perusahaan media dan olahraga terbesar di Timur Tengah. SMC Group sendiri diketuai oleh Mohamed Al-Hereji. Grup tersebut mengonfirmasi pengambil alihan Almeria melalui sebuah pernyataan singkat. SMC Group kabarnya akan segera menyuntikkan dana ke skuad utama dan untuk mengembangkan akademi. Bergeser ke Madrid, Atletico Madrid kabarnya berpotensi kehilangan salah satu gelandang andalannya, Rodrigo de Paul. Dilansir Goal, gelandang asal Argentina itu telah masuk radar dari finalis Liga Champions musim ini, Inter Milan. Simone Inzaghi melihat Rodrigo sebagai gelandang yang kuat dan cocok untuk meningkatkan kualitas lini tengah Inter musim depan. Selain itu, De Paul juga sudah berpengalaman merumput di Serie A. Jadi dirinya adalah rekrutan yang ideal. Meski Atletico cukup berat untuk melepasnya, Inter kabarnya yakin bisa menyodorkan proposal yang sulit untuk ditolak oleh klub Spanyol itu.
Mampir ke Belanda, ada situasi aneh yang dihadapi mantan klub Ragnar Oratmangun, Fortuna Sittard. Dilansir BBC, Fortuna telah dikecualikan dari kompetisi Eropa apapun lantaran mereka tak memiliki lisensi UEFA. Fortuna gagal mengajukan permohonan sebelum batas waktu yang sudah ditentukan, yakni 8 April. Sekalipun mereka di akhir musim finish di posisi yang memungkinkan untuk bermain di playoff domestik untuk Liga Konferensi Eropa, yakni posisi 9. Balik lagi ke Inggris, tapi kali ini menyinggung soal pemain Indonesia yang abroad di sana. Dilansir Goal, meski tak menjadi pilihan utama selama musim 2024-2025, Nathan Choaon kabarnya akan tetap memakai jersey Swansea City di musim depan. Kepastian itu didapat setelah namanya masuk daftar pemain yang dipertahankan. Manajemen Swansea masih percaya pada potensi Nathan. Kontrak sang pemain pun masih tersisa hingga tahun 2026. Tak ada alasan bagi Swansea untuk melepasnya musim panas ini.